bisa diakses lebih banyak lagi. Oke, kita sudah mulai. Baik, selamat pagi ya, selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Amerika, selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan salam KCIF buat kita semua. KCIF 2023, semoga teman-teman presenter, audiens, dan chair dalam keadaan sehat. Terima kasih sekali. Nah, kita kali ini sudah masuk di panel yang ke berapa ya? Saya juga lupa nih. Panel ke berapa nih? Kedua hari ini. Ini hari ketiga KCIF, tapi hari kedua parallel sessions ya. Gitu. Nah, hari ini kita masuki panel 211, pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, pejuang dan peluang dan tantangan. Chair kita adalah Mas Denny Irawan Yatim, MA, EDM, seorang psikolog dan juga penulis. Saya tidak akan berpanjang kata, saya langsung menyerahkan forum ini ke Mas Denny. Saya persilakan, Mas. Oke, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang buat para peserta Kartini Conference yang berbahagia. Selamat datang di sesi siang hari tentang hak anak ya, tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak, peluang dan tantangan. Kita ada 4 presenter pada hari ini dan sepertinya semuanya sudah hadir ya. Ada Mbak Renvilia Sari dari Lampung, ada Bang Firdausnya Idin dari Aceh, ada Bang Lisan Lubis dari Depok, dan ada Mbak Ninyoman Ana Martandi dari Makassar ya. Oke, saya langsung saja mempersilahkan nanti presenter pertama Mbak Renvilia Sari untuk memaparkan presentasinya tentang penguatan peran perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ya PATBM dengan bagaimana mencegah dan merespons kasus kekerasan terhadap anak khususnya di beberapa kabupaten di Lampung. Oke, Mbak Renvi silakan. Ya, baik, selamat siang teman-teman semua, salam sehat. Saya Renvi dan siang hari ini saya ingin berbagi pengalaman dan juga observasi saya selama mendampingi kawan-kawan kader PATBM di 3 kabupaten wilayah kerjanya Save the Children di Lampung, yaitu Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus. Saya izin untuk share screen. Area. Oke. Oke, berarti saya ulang lagi ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Teman-teman, siang hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua terkait dengan pengalaman dan juga observasi saya ketika mendampingi dan mendorong penguatan PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dalam mencegah dan juga merespon kasus-kasus kekerasan terhadap anak di 3 kabupaten di Lampung, di lokasi kerjanya Save the Children di program Coco Life ya, yang disupport oleh Mondelez International. Nah, dilatar belakangi dengan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung yang jumlahnya semakin hari itu semakin bertambah. Situasi ini tentunya juga terjadi di banyak wilayah di Indonesia ya, tetapi karena saya di Lampung, saya ingin menyajikan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saya ambil dari Simponi PPPA, jadi Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anaknya Kementerian PPPA. Di sana tercatat bahwa di tahun 2022 itu ada sekitar 600 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi dengan total korban 664 orang. Dan tidak berbeda dengan di tahun 2022, di pertengahan Juli 2023, kemarin saya sempat membuka Simponi PPPA dan menemukan bahwa ada sekitar 383 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, dengan jumlah korban itu 408 orang korban. Jika dibandingkan di tahun 2022 dengan 2023, ternyata ada peningkatan
jumlah korban dan juga jumlah kasusnya. Di tahun 2022 kalau kita rata-rata itu ada sekitar 50 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Lampung ya, dengan 55 korban 50 korban. Suaranya hilang ya, freezing ya. Kayaknya frozen. Ya. Dan kita tunggu sebentar kali ya, apa? Kelempar. Oke. Oh, ini Ya. dia. Tadi terputus sebentar Mbak Renvi. Masih unmute? Masih mute? Oke, semoga sinyalnya bersahabat Bang Dede. Ya. Kemudian dari data yang ada ini diketahui bahwa mayoritas korban itu baik di tahun 2022 maupun 2023 adalah anak-anak. Maaf, jadi dari 400 bisa di-share lagi? Ya, PPT-nya tidak kelihatan. Sebentar. Baik, sudah. Sekarang sudah terlihat ya, sudah terlihat. Silakan lanjut. Oke, teman-teman saya lanjutkan. Jadi dari data yang ada ternyata mayoritas korban adalah anak-anak. Jadi kalau dilihat data di Juli misalnya dari 408 orang korban itu 323-nya adalah anak-anak. Nah, 3 wilayah dampingan kami di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus itu bukan kabupaten dengan angka kekerasan paling tinggi gitu ya di Provinsi Lampung. Kami punya 15 kabupaten kota. 3 kabupaten yang kami dampingi itu bukan merupakan kabupaten dengan penyumbang angka kekerasan tinggi. Tetapi dalam FGD yang pernah saya lakukan, saya menemukan bahwa ternyata di 3 kabupaten ini banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dengan cara mediasi. Nah, ini juga yang kemudian menjadi fokus kami untuk mendampingi kawan-kawan PATBM di 3 kabupaten. Selain itu, program yang diinisiasi oleh pemerintah daerah itu juga dirasa belum cukup mampu untuk menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak. Mungkin ada teman-teman di sini yang belum pernah dengar soal PATBM, dan saya yakin sebagian lainnya itu sudah sangat familiar ya. PATBM ini merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, teman-teman. Jadi tujuan perlindungan anak sendiri salah satunya adalah anak-anak bebas dari segala bentuk diskriminasi dan juga kekerasan. Nah, mengapa kita perlu menguatkan PATBM? Yang pertama, tentunya karena perlindungan anak itu tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab masyarakat, keluarga, dan orang tua. Ya, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak ini juga dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 72-nya. Perannya kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada banyak ya, sekitar 9 peran. Misalnya saja memberi informasi melalui sosialisasi dan edukasi, kemudian juga memberi masukan dalam perumusan kebijakan perlindungan anak, melaporkan kepada pihak berwenang kalau terjadi pelanggaran kasus-kasus anak gitu ya, dan lainnya. Nah, selain itu kita juga perlu menguatkan PATBM karena ternyata dari data yang ada, lokasi kejadian kekerasan terhadap anak itu kebanyakan berada di rumah tangga atau di rumah. Ya. Dari 408 kasus tadi, 238 kasus itu ada di rumah. Kemudian sisanya ada di sekolah, di fasilitas umum, dan juga tempat lain. Dan yang terakhir, kita perlu menguatkan PATBM karena kader PATBM itu biasanya berada atau tinggal di lingkungan terdekat dengan anak. Sehingga diharapkan mereka bisa berperan dalam upaya pencegahan dan memberikan respon yang cepat kalau terjadi penanganan kasus-kasus perlindungan anak di sekitar mereka. Nah, apa saja yang dilakukan untuk menguatkan peran dan fungsi PATBM? Kami melakukan beberapa hal yang dibagi dalam 3 fokus. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas pengetahuan dan juga keterampilan kader PATBM-nya sendiri. Kami memberikan banyak pelatihan terkait hak anak, perlindungan anak, parenting ya, kemudian juga pelatihan manajemen kasus,
pelatihan pengembangan SOP, Standar Operational Procedure Pelindungan Anak di level desa, dan tidak berhenti di situ, kita juga menghubungkannya dengan SOP perlindungan anak yang ada di level kabupaten. Selain 3 hal tersebut, kami juga melakukan mentoring kader PATBM termasuk mempromosikan posisi kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, dan terlibat aktif dalam proses perencanaan pembangunan di desa agar isu-isu perempuan, isu-isu anak itu bisa mereka bawa ya ke dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Kemudian juga kami melakukan diskusi dan konsultasi terkait penanganan kasus, memperkuat sistem pendokumentasian kasus di level PATBM karena sangat dibutuhkan ya. Selama ini kalau ada kasus mereka langsung aja ke polisi misalnya, tapi dengan adanya dokumentasi kasus kita bisa punya catatan atau record yang baik ya terkait dengan penanganan kasus. Kemudian kami juga membangun dan memperkuat sistem rujukan untuk merespon kasus kekerasan terhadap anak. Diawali dengan identifikasi lembaga layanan yang menyediakan layanan bagi korban kekerasan baik di tingkat desa, karena teman-teman PATBM ini kebanyakan di desa dan juga kelurahan, maupun di tingkat kabupaten. Kemudian melakukan pertemuan konsultasi antara PATBM dengan lembaga layanan. Jadi mempertemukan kedua pihak ini untuk sama-sama selain saling mengenal juga ya, tapi juga bisa merasakan bahwa mereka merupakan pihak yang terlibat aktif dalam proses penanganan kasus. Selain itu, kami juga melakukan MOU antara PATBM dengan lembaga layanan, terutama dengan Dinas PPPA Kabupaten. Dan Save the Children posisinya hanya memfasilitasi, tetapi yang melakukan ini semua adalah kawan-kawan kader PATBM yang sudah kami latih. Nah, di lain sisi, kami juga mendorong adanya penguatan atau transformasi ya PATBM yang sudah ada sekarang ini menjadi LKD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang baru di desa-desa dampingan kami. Ini sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Bagi sebagian kabupaten yang kami dampingi, proses ini merupakan proses inovasi yang kemudian juga bagikan di tingkat nasional ya sebagai salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan atau sustainability dari PATBM. Dengan bertransformasi menjadi LKD, PATBM diharapkan dapat terus ada, tetap eksis ya. Kalau sekarang PATBM itu kepengurusannya dikukuhkan oleh SK Kepala Desa, pendirian PATBM-nya dengan SK Kepala Desa, kalau Kepala Desanya nggak suka sama pengurus, kapan aja bisa dibubarkan gitu. Tetapi dengan Perdes, mereka mempunyai legalitas yang lebih kuat, sehingga sistem perlindungan anak di desa bisa berjalan dengan baik. Kemudian dengan transformasi PATBM menjadi LKD ini, peran PATBM dalam perencanaan dan penganggaran di desa juga lebih baik, karena mereka bisa diberi peluang untuk ikut serta dalam musrenbang dan mensuarakan program-program sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak di desa. Jadi program pemerintah desa akan lebih tepat sasaran dan juga tepat guna gitu ya untuk isu-isu perlindungan anak. Lainnya, dengan transformasi PATBM menjadi LKD itu juga menjamin pendanaan PATBM di desa karena mereka bisa mengajukan program dan kegiatan kepada pemerintah desa. Sehingga dukungan operasional yang selama ini mereka support sendiri, jadi dari dana kawan-kawan kader, itu biasanya setelah disupport sama desa, bisa dialokasikan dari dana desa. Dan terakhir itu memberikan fasilitas pendukung PATBM dalam melaksanakan kegiatannya. Jadi mereka sudah kebanyakan mayoritas dari PATBM didampingi itu sudah punya sekretariat tetap, sehingga kalau masyarakat mau datang melaporkan kasus-kasusnya, konsultasi kasus, itu mereka bisa datang ke sekretariat PATBM. Elvi hanya mengingatkan 3 menit lagi ya. Oke. Nah, ini adalah dampak dari upaya penguatan PATBM. Itu yang pertama adalah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Jadi mereka sudah mampu sekarang ini mencegah dan juga merespon kasus kekerasan yang terjadi.
lewat rencana kerja PATBM menjadi bagian dari rencana kerja desa, kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PATBM dengan mendapatkan laporan kasus dan lainnya. Kemudian juga sudah ada SOP perlindungan anak di tingkat desa yang menjadi panduan seluruh anggota PATBM dalam penanganan kasus, serta saat ini mereka sudah mulai diundang jadi narasumber pelatihan gitu ya, baik di luar desanya maupun di kabupaten dan provinsi. Hal lainnya adalah menguatkan sistem rujukan dalam respon kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dari level desa, kabupaten hingga provinsi, karena saat ini mereka sudah punya jaringan yang kuat dan juga menjadi bagian dari jaringan perlindungan anak dari level desa hingga kabupaten dan provinsi. Tapi ada juga tantangan yang dihadapi dalam proses penguatan PATBM. Yang pertama, bahwa isu perlindungan anak itu ternyata belum jadi isu prioritas di desa, karena dari 96 desa yang kami dampingi baru sekitar 68 PATBM yang ada, karena berbagai sebab ya. Ada juga kepala desa yang masih bimbang untuk melakukan pendirian PATBM di desa. Kemudian juga masyarakat itu masih melakukan praktik-praktik kekerasan terhadap anak yang dipandang sebagai bentuk pendisiplinan dan juga bukan bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Kan bentuk kekerasan itu ada banyak, ada 5, dan mereka masyarakat masih punya persepsi bahwa kekerasan fisik, kekerasan emosional itu bagian dari bentuk disiplin gitu ya, bukan pelanggaran terhadap hak anak. Kemudian juga minimnya sumber daya manusia di desa, karena kader PATBM itu biasanya juga kader organisasi desa yang lain, sehingga di satu sisi kita punya benefit dengan penguatan-penguatan yang sudah mulai dilakukan sebelumnya, tetapi di sisi lain beban kerja mereka jadi double-double gitu. Selain itu, alokasi anggaran bagi PATBM, baik dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten itu sangat minim, bahkan kadang-kala tidak ada, sehingga diperlukan solusi cerdas terhadap aksesibilitas sumber-sumber dana yang ada dalam rangka penyediaan sarana prasarana serta dukungan operasional PATBM. Dan terakhir, regulasi terkait PATBM itu belum ada. Kalaupun sudah ada, tapi belum cukup untuk mendukung PATBM menjalankan peran dan fungsinya. Saya kira itu, Mas Dani. Buru-buru, cepat-cepat, karena waktunya 15 menit. Makasih Mbak Rensi. Tepat ya, waktu kok, tepat waktu ya. Oke, menarik sekali ya tantangan untuk PATBM ini. Jadi nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya bagi para peserta. Nah, berikutnya ini Bang Firdaus Nyaidin dari Aceh ini akan membicarakan tentang advokasi masyarakat sipil untuk merevisi kanun jinayat untuk perlindungan anak. Bagi yang belum tahu apa artinya kanun jinayat itu adalah KUHP versinya Aceh ya. Jadi itu berdasarkan syariat Islam. Baik, Bang Firdaus, kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Dani. Saya bisa share sedikit nggak ya? Share screen. Silakan. Bentar. Ini. Oh, sebentar. Beberapa pasal. Saya bagaimana bisa ada kesulitan teknis? Ya, sudah. Masih lupa judulnya. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat. Silakan, ya? Bang Firdaus. Oke. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Pada prinsipnya advokasi kita untuk isu perlindungan anak di Aceh itu sebenarnya jauh mirip-mirip sih sebenarnya, tapi ada hal-hal yang sangat berbeda yang kemudian membuat kita kewalahan. Saya mau singgung sedikit soal kanun jinayah misalnya. Kanun jinayah adalah hukum pidana Islam. Jadi diperkenalkan pertama kali itu tahun 2003. Lalu kemudian kanun jinayah itu mengatur soal pidana dalam Islam seperti pencurian, minum alkohol, dan melakukan hubungan seks di pranikah atau di luar nikah. Secara umum di 2003 diperjuangkan oleh kelompok-kelompok di Aceh, apakah itu pemerintah maupun DPR Acehnya. Tapi sebenarnya pemerintah tidak begitu terlalu mendukung yang kanun ini gitu. Lalu kejahatan yang dibahas di situ pencurian, perzinahan, homoseksual, dan ya yang melanggar syariat Islam lah secara umum seperti itu. Nah,
Kemudian hukuman di setiap kejahatan itu kalau awalnya itu dulu yang sering diprotes itu adalah sempat dimasukkan rajam dan hukuman yang sifatnya kejam gitu. Nah, persyaratan pembuktian untuk setiap kejahatan juga sangat ketat. Seringkali membutuhkan saksi, misalnya zina harus dibuktikan kesaksian langsung. Namun seringkali terbantahkan dengan sangat sederhana hanya dengan sumpah. Jadi pembuktiannya susah, tapi menjawabnya juga gampang gitu. Kanun jinayah menghadapi banyak kritik sebenarnya. Jadi secara tuduhan ada kritik-kritik konstitusional karena tidak sesuai dengan undang-undang secara nasional. Kemudian ada diskriminatif juga dianggap melakukan pelanggaran HAM. Nah, untuk beberapa praktek. Kanun jinayah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hak asasi manusia, khususnya perempuan. Terutama perempuan dan anak. Nanti bisa kita lihat pelan-pelan. Kanun yang awalnya mengizinkan hukuman keras seperti rajam dan potong tangan itu untuk pencuri, sekarang memang sudah pada revisi kedua, revisi pertama sudah menghapus rajam dan potong tangan, jadi hanya cambuk gitu, dan termasuk penjara. Nah, ini beberapa jenis kekerasan, beberapa jenis jinayah yang diatur di dalam kanun jinayah. Ada kamar, maisir, khalwat, ikhtilat, pencampuran laki-laki dan perempuan, ada zina, hubungan seks di luar nikah, pelecehan seks, pemerkosaan, kazab. Kazab ini seperti tuduhan palsu atau sumpah palsu, liwat, hubungan seks sesama pria, dan hubungan seks sesama perempuan. Nah, ini sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan beberapa pasal-pasal masalah. Yang pertama, di dalam kanun jinayat itu pasal 1 nomor 40, anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah gitu. Sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu jelas anak 18 tahun, sebelum 18 tahun termasuk yang dalam masih kandungan. Jadi ada kerancuannya yang sudah menikah. Artinya kalau anak dia masih berumur 15-16 tahun sudah menikah, tapi kemudian dia tidak lagi mendapat advokasi perlindungan anaknya gitu. Isu-isu perlindungan anaknya menjadi lebih berkurang. Kemudian yang kedua, tidak disebutkan termasuk anak dalam masih kandungan gitu. Nah, ini juga ada kerentanan soal aborsi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Nah, rekomendasi kita adalah kita meminta agar pasal ini diubah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi agar sinkron gitu. Kemudian ada soal ikhtilat nih. Ikhtilat saya belum buat analisisnya di sini, tapi ikhtilat itu percampuran ya, antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak. Untuk percampuran ini ada beberapa hal yang kita analisis. Kadang-kadang ini bisa berakibat pada situasi di mana penjebakan ya. Kalau misalnya kita bercampur gitu dalam sebuah area, dalam sebuah arena, dalam sebuah kegiatan misalnya, itu bisa juga dianggap sebagai percampuran. Tetapi ada ada keterangan di sini misalnya bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpeluk dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan istri atas kerelaan misalnya. Nah, tetapi ikhtilat yang seperti ini jarang memang terjadi di Aceh. Pacaran berdua-duaan itu jarang di Aceh, tapi bukan tidak mungkin. Dan itu yang kemudian bisa beresiko pada penangkapan dan kriminalisasi, terutama bagi anak. Jadi kalau anak-anak ini kan umur 18, 17 pacaran kan ya, yang sebagian ada yang seperti ini, dan itu berpotensi menjadi kriminalisasi bagi anak-anak. Nah, setiap orang yang dengan sengaja melakukan ikhtilat dengan anak yang berusia di atas 10 tahun, nah ini nggak sinkron lagi tadi dengan pasal yang pertama tadi itu. Jadi kondisi ikhtilat yang dilarang itu adalah untuk anak yang umur 10 tahun ke atas misalnya. Bercampur, bercumbu, bercium misalnya. Tapi untuk anak 10 tahun ke bawah itu dibolehkan dalam kanun ini jadinya. Padahal kan persoalannya bahwa kasus-kasus kekerasan itu juga terjadi dengan berbagai alasan. Karena ikhtilat juga bisa dijadikan sebagai alasan untuk meringankan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Jadi kalau dia melakukan mencium atau bercumbu dengan anak-anak gitu kan, yang melakukan adalah orang dewasa, tapi kemudian sebenarnya itu mengarah kepada pemerkosaan atau pelecehan seksual,
hukumannya bisa ringan dengan dituntut melalui pasal 26 ini saja, karena dianggap sebagai ikhtilat, sekedar ikhtilat gitu. Nah, kemudian ada juga persoalan zina. Zina adalah persetubuhan antara seorang anak laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Ini juga ada persoalan ya. Persoalan misalnya begini, ketika ada kasus seseorang diperkosa, kita anggap dulu bukan anak tapi orang dewasa, orang yang sudah berumur 18 tahun ke atas yang diperkosa, tapi kemudian ketika kejadian pemerkosaan itu tidak tahu atau tidak ada laporan. Nah, kemudian pelakunya melakukan yang kedua kali, tapi kan perlakuan yang kedua dan ketiga kali ini tentu berbeda dengan yang pertama. Mungkin yang pertama ada pemaksaan, yang kedua mungkin ada pemaksaan, tapi yang ketiga, yang keempat bisa jadi ada bukan lagi di pemaksaan, tapi ada unsur kerelaan kedua belah pihak tadi itu misalnya. Tetapi awal kejadian itu sebenarnya adalah pemerkosaan. Nah, ini berpotensi untuk si perempuan menjadi dikriminalisasi karena dia melakukan hubungan kerelaan, tapi sebenarnya di awalnya dia adalah diperkosa. Ini juga pernah ada kasus misalnya ketika seorang remaja, anak juga, yang berpacaran dengan orang dewasa, laki-laki. Nah, kemudian si anak yang korban ini, yang dianggap korban, dia ditipu oleh pacarnya. Nah, pacarnya ini mengatakan bahwa dia si perempuan ini melaporkan ke polisi bahwa dia ditipu pacarnya dengan uang hilang 3 juta, HP hilang 1 unit HP misalnya. Tapi kemudian polisi bertanya, apakah selama pacaran pernah melakukan kenapa pacar itu melakukan penipuan, dengan berbagai jawaban, ya karena pacarnya tidak punya uang segala macam gitu. Apakah selama pacaran pernah melakukan hubungan seksual gitu. Jadi si perempuan menjawab pernah. Ketika menjawab pernah itu maka dia bisa dituduh melakukan perzinahan. Nah, padahal dia ditipu gitu kan. Pelaporan dia ke polisi adalah karena dia ditipu oleh ininya gitu, oleh pacarnya gitu. Nah, di pasal 34 setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak selain diancam hukuman hudud tapi juga ditambah dengan ta'zir. Nah, ada yang sifatnya cambuk 100 kali, denda 1000 gram emas, atau penjara paling lama 100 bulan. Nah, tetapi kenyataannya adalah lebih banyak mereka itu dicambuk. Kalau dicambuk, 1 hari selesai cambuk itu. Ya, pencambukan itu selesai dalam 1 hari. Besoknya si pelaku sudah harus bisa lagi berkegiatan, pulang ke rumahnya, lalu kemudian bertemu lagi dengan korban. Nah, ini yang sebenarnya bisa merusak pemulihan korban kasus-kasus kekerasan atau kasus pemerkosaan. Begitu juga pasal selanjutnya misalnya hakim ini ya, di pasal 38, jadi di pasal 37 disebut setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilat kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, ini yang saya singgung tadi, dia mengaku iya betul saya sudah berzina, maka dia bisa dituntut bahwa dia telah melakukan zina. Nah, hakim akan memeriksa perkara, setelah itu hakim akan bertanya dan meneruskan apakah korban mau meneruskan pengakuannya atau tidak. Kalau korban menyatakan iya betul saya berzina, lalu kemudian dia bisa dihukum dengan 100 kali cambuk. Tapi kalau dia mengaku bahwa dia tidak berzina, bersumpah bahwa tidak berzina, bahwa dia akan lepas dari hukum gitu. Makanya kadang-kadang kampanye kita dengan di lapangan itu ketika seseorang ternyata ditangkap oleh polisi syariah berdua-duaan, ya kita sarankan jangan mengaku berzina gitu, karena lebih berat hukumannya. Nah, kemudian pelecehan seksual juga begitu. Pasal 50 juga jadi penekanannya kepada hukuman cambuk gitu. Jadi kita pasal 47, 50 ini yang penekanannya adalah cambuk yang berisiko ketidakadilan bagi korban. Ya kita rekomendasikan untuk dicabut. Kemudian ini juga sodomi atau liwat. Ini juga banyak korban. Jadi untuk kasus pertama kali kejadian mungkin terjadi pemerkosaan. Gitu. Tetapi kemudian di pengulangan kedua atau ketiga kali maka itu ada kerelaan. Gitu. Nah, pelaku dan korban rela untuk melakukan hubungan melalui sodomi. Gitu.
Nah, persoalannya ini yang menjadi Bang persoalan Firdaus, jadi maaf, inti. waktunya 3 menit lagi ya. Oke, ya. Ini yang menjadi inti bahwa itu bisa membuat ketidakadilan bagi anak yang kemudian dia malah jadi bisa dikriminalkan gitu. Ini tantangan kita, konflik regulasi kanun jinayat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS. Rasionalisasi bahwa kanun jinayat masih belum optimal adalah mencegah praktek kekerasan seksual, itu belum ada. Memberikan perlindungan secara menyeluruh juga belum ada. Memberikan pemulihan bagi korban juga belum ada. Efek jerah bagi pelaku atau calon pelaku kekerasan juga belum ada. Terima kasih, ayo kita diskusi. Let's talk. Nanti bisa kita perjelas lebih dalam diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih dengan Bang Firdaus ya. Tadi kayaknya cukup banyak nih mulai ngomongin tentang kenapa ada kanun ya. Kita diskusi aja nanti. Kita langsung kepada presenter yang ketiga, Bang Misran Lubis ya. Ini mau bicarakan tentang efektivitas dan independensi lembaga HAM anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya. Silakan Bang Misran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja untuk mengefektivitaskan waktu juga dan membicarakan efektivitas sebuah lembaga yang di awal berdirinya lembaga ini tentu menjadi ekspektasi yang sangat besar gitu ya bagi kita semua untuk bisa menjadi garda terdepan, motor dan lain sebagainya dalam isu-isu perlindungan anak gitu kan. Tapi sejak 2003 resmi terbentuk, ini 2023. Itu artinya kurang lebih 20 tahun ya, mungkin kalau tidak salah hitung ya, 20 tahun. Nah, sejauh manakah sebenarnya selama ini lembaga ini benar-benar bisa menjadi harapan kita semua gitu kan. Dan tentu disclaimer juga, presentasi ini tidak menguliti sedetil mungkin gitu kan, selain waktu yang terbatas, tapi juga waktu kajian yang tidak terlalu komprehensif gitu. Tapi kita memberikan beberapa catatan saja dari apa yang selama ini menjadi perbincangan tentang kelembagaan ini. Kita khususnya ada di Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang kita bicarakan. Yang pertama saya ingin menyampaikan topik di layar pertama ini karena pengalaman praktis saya dan juga sebagian besar orang dari yang kita ketemu begitu banyak salah persepsi, salah memahami tentang kelembagaan ini. Secara individu mungkin Aris Merdeka atau Kak Seto jauh lebih terkenal dibandingkan dengan lembaga-lembaga ini. Bahkan pengalaman saya ketika kemarin ikut meramaikan pencalonan KPAI ketika di DPR RI juga kelembagaan ini sebenarnya tidak terlalu duduk mana sebenarnya lembaga negara dan mana yang bukan lembaga negara. Saya kira seperti itu. Maka penting buat kita untuk tidak hanya di masyarakat awam ternyata kebingungan kelembagaan ini, tapi juga di tataran elit pemerintahan juga ya, dinas, lembaga-lembaga kepolisian dan sebagainya. Oleh karena itu kita penting untuk mengetahui juga tentang kelembagaan ini. Yang pertama benar bahwa Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat dengan Komnas PA ini ya, ini benar dulu adalah lembaga negara gitu ya, lembaga negara di tahun 1998 gitu ya, di bawah Kementerian Sosial sebagai sebagai jawaban dengan Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak. Itu benar sekali. Tapi kemudian ketika Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, maka kelembagaan negara untuk perlindungan anak itu berganti menjadi namanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Secara otomatis, maka lembaga negara dulunya Komnas PA itu keabsahannya sebagai lembaga negara itu selesai. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian Komnas PA
dimatori oleh tokoh juga perlindungan anak di Indonesia, tetap mempertahankan eksistensinya dengan menjadikannya sebagai sebuah lembaga masyarakat. Jadi nggak ada beda dengan lembaga Let's Talk, lembaga saya kalau dulu PKPA, atau lembaganya Pak Firdaus dan lain-lain sebagainya sama, karena sama-sama lembaga masyarakat. Hanya mungkin keterkenalan dan apanya yang berbeda. Nah, kemudian lembaga Komnas PA ini beberapa orang di dalamnya keluar dan membentuk lembaga baru yang namanya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI. Jadi tapi kedua lembaga ini baik Komnas PA ataupun LPAI adalah sama-sama berstatus sebagai lembaga masyarakat. Tidak ada masalah untuk siapapun bekerja sama, tentunya sama dengan kita. Hanya jangan sampai salah memahami bahwa ada lembaga negara, ada lembaga masyarakat. Itu pertama yang ingin kita dudukkan dulu terkait dengan ini. Dari kesalahpahaman inilah kemudian menjadi salah satu penyebab efek kelembagaan itu dikritisi gitu ya, karena siapa sebenarnya yang punya fungsi secara mandatori melakukan pengawasan dan siapa yang berpartisipasi dalam perlindungan anak. Jadi ada yang sifatnya memang mandatori, ada yang sifatnya partisipasi. Kalau KPI tentu sifatnya mandatori, kalau lembaga-lembaga masyarakat tentu sifatnya adalah partisipasi atau swadaya. Dan ini harus dibedakan. Ini dari sini mulai pertama efektivitas itu perlu ditinjau ulang. Yang kedua adalah kita bicara efektivitas, tentu bagaimana kemudian mekanisme kerja di dalamnya. Nah, di sini kita lihat beberapa lembaga hak asasi manusia lainnya yang juga dibentuk oleh negara, didasarkan oleh undang-undang. Jadi statusnya sama, didasarkan dari undang-undang dan kemudian dibentuk lembaga negara. Tetapi ada perbedaan dalam satuan kerjanya, mekanisme kerjanya, dan itu juga mempengaruhi terhadap efektivitas. Karena di sini yang dibicarakan adalah, yang dipertanyakan adalah apakah masih independen atau tidak independen secara kelembagaan, gitu ya. Pertama adalah Komnas HAM, tentu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan kemudian membentuk kelembagaan komisioner dan satuan kerja yang mendukung perangkat dari komisioner itu. Nah, perangkat inilah yang disebut dengan satuan kerja. Nah, satuan kerjanya itu adalah mandiri atau langsung satuan kerjanya itu di bawah komisioner dengan level jabatan atau level fungsinya adalah sekretaris jenderal, dan itu eselon 1 kalau di bahasa pemerintahan. Juga ada Komnas Perempuan yang satkernya itu satu satker dengan Komnas HAM, artinya masih memiliki satker mandiri atau satker sendiri di dalam kinerjanya. Sementara dua lembaga lainnya, lembaga HAM lainnya, ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan kemudian ada Komisi Nasional Disabilitas. Kedua lembaga ini satuan kerjanya itu ada di bawah kementerian. Nah, KPAI di bawah kementerian KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kemudian Komisi Nasional Disabilitas di bawah Kementerian Sosial dengan jabatan kepala sekretariat. Sekretariatnya adalah kepala sekretariat, levelnya adalah eselon 2. Dari keduanya ini pasti sudah punya, bisa kita lihat sejauh mana lembaga-lembaga ini memiliki fungsi independen yang cukup untuk melakukan peran-perannya, karena memiliki mekanisme satuan kerja yang berbeda dan levelnya juga berbeda. Nah, itu yang kedua yang kita soroti atau kita kritisi dari implementasi terhadap kelembagaan-kelembagaan HAM yang didasarkan dari undang-undang ini. Kemudian kita khusus di KPAI. Fungsinya adalah atau mandat utamanya adalah pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak tentunya oleh lembaga-lembaga negara. Tadi sudah kita lihat ketika satkernya ada di bawah sebuah kementerian atau sebuah lembaga negara dan kemudian akan diawasi, tentu akan memiliki sedikit kendala tentunya dalam proses untuk pengawasan.
Lalu keanggotaan KPI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Ini mekanismenya KPAI, dan kemudian memiliki 7 tugas utama. Tugas pentingnya adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan. Artinya lembaga-lembaga penyelenggara perlindungan anak, baik itu yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Ini fungsinya di dalam fungsi ini juga sering kali ada ekspektasi yang tinggi dari masyarakat tapi tidak terjangkau oleh tugasnya KPAI. Misalnya di KPAI tidak punya mandat seperti Komnas HAM melakukan yang namanya penyelidikan, misalnya seperti itu ya. Jadi ada peran-peran yang diharapkan oleh masyarakat tetapi tidak dimiliki oleh KPAI. Ini juga penting untuk disampaikan ke masyarakat tentang fungsi ketika lembaga itu ada. Jadi meskipun di dalam undang-undang bunyinya cukup umum, cukup luas, tapi kemudian di turunannya itu adalah mengkonkretkan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Jadi terkadang ada keinginan atau harapan masyarakat, tetapi di dalam mandat tidak tersedia sehingga itu bisa menghalangi kerja dari Komisi Anak ini. Ini gambaran tentang populasi tadi sudah disampaikan, jadi cukup besar sebenarnya. Kita bisa membayangkan seberapa besar tanggung jawab Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPI ini dalam memastikan terpenuhinya hak anak dan terlindunginya anaknya, karena ada jumlah yang cukup besar, sepertiga dari populasi Indonesia. Nah, kemudian punya tantangan tadi teman-teman juga sudah ada menyebutkan, selain yang disampaikan Pak Firdaus ya, belum lagi soal tantangan kebijakan bagaimana fungsi KPI pengawasan terhadap regulasi-regulasi daerah, terhadap pelayanan-pelayanan kasus yang masih cukup tinggi, lalu kemudian juga isu-isu lain, jadi mulai dari aspek kebijakan dan kemudian juga aspek pelayanan. Ini semuanya adalah menjadi mandat yang cukup besar dilakukan oleh KPAI. Nah, kemudian di dalam pengawasan ya, kami mencatat dari kajian yang dilakukan baik melalui report-report yang disampaikan oleh KPAI maupun dari laporan di civil society ya, minimal ada 4 tantangan besar. Yang pertama adalah koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan ya di tingkat kementerian dan lembaga, juga di pemerintahan daerah. Salah satunya tadi sudah terlihat ya dari bagaimana undang-undang dan satu aturan di daerah bisa bertentangan soal masalah isu anak. Kemudian gap antar sumber daya dengan geografis dan kompleksitas isu perlindungan anak yang juga menjadi masalah. Satu kasus misalnya menangani di daerah paling timur Indonesia, tentu biayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan misalnya menangani kasus di wilayah Jabodetabek misalnya seperti itu. Nah, modus kejahatan juga semakin beragam. Lalu kemudian juga kasus kekerasan, eksploitasi dan juga penontonan anak yang seperti fenomena gunung es. Nah, terkait dengan tantangan, akhirnya kita memiliki kesimpulan Bang pertama. Misran, sekedar mengingatkan aja 3 menit lagi ya. Ya, kewenangan KPI yang terbatas, kemudian tanpa adanya kekuasaan, lalu anggaran dan fasilitas yang kurang mendukung, struktur organisasi KPI ini, respon yang rendah dalam pembentukan perlindungan anak. Nah, ini sebagai perbandingan, ini satu slide lagi, perbandingan kita lihat sendiri bagaimana anggaran untuk anak. Ya, kita lagi-lagi bahwa isu anak itu sebenarnya dalam tataran kebijakan dan juga pengambil kebijakan keputusan di pemangku kepentingan masih sangat jauh ya, baik realisasi anggaran ataupun implementasinya. Perbandingannya cukup jauh kita lihat. Dan mungkin itu saja. Terima kasih sebagai gambaran bagi kita bagaimana kerja-kerja tantangan dari Komisi HAM Anak di Indonesia ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Misran. Rupanya ketiga presenter ini semuanya lebih cepat dari 15 menit ya. Ininya jadi waktu kita mungkin diskusi akan panjang ya. Baik, yang berikutnya terakhir, makanya last but not least adalah Mbak Ninyoman Ana Martandi dari Makassar, dari Formasi Disabilitas, dan Mbak Ana akan sharing tentang hak anak dengan disabilitas. Silakan Mbak Ana kalau sudah siap. Ya, terima kasih Mas Tini, suara saya kedengaran? Kedengaran jelas. Siap, oke.
Baik, terima kasih. Terima kasih juga, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sekaligus juga saya mengucapkan selamat Hari Anak. Kebetulan kita di Makassar saat ini sedang ada festival anak. Kami kebetulan dari Persatuan Orang Tua Anak Autistik Makassar juga kami ada ikut terlibat dalam festival anak pada hari ini. Saya tadi seperti Mas Dini sampaikan, saya dari Formasi Disabilitas atau Forum Masyarakat Memantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas. Kebetulan saya adalah koordinator untuk sosial dan juga saya aktif di berbagai komunitas orang tua, salah satunya yang tadi saya sebutkan, Persatuan Orang Tua Anak Autistik. Kita jalan. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke mengenai pemenuhan hak-hak anak disabilitas, kalau kita melihat di sini terkait dengan data penyandang disabilitas di Indonesia ini memang terdapat perbedaan ya. Kalau kita berbicara mengenai data, memang masih belum ada data yang sama satu sama lain. Kita bisa lihat di sini data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional itu menyatakan ada 28,5 juta penyandang disabilitas. Kalau dari BPS 22,5 juta, kalau yang ada sekitar 27,3 juta. Sementara kalau untuk data anak penyandang disabilitas dari hasil riset kesehatan dasar itu katakan ada 3,3% dari 66 juta jiwa anak itu yang menyandang disabilitas. Tapi kalau dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional itu hanya dikatakan sekitar 650 ribuan. Ini juga sebenarnya menjadi permasalahan tersendiri ya terkait dengan ketika ini memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas, karena untuk data saja kita masih belum ada kesamaan terkait dengan itu. Nah, sebelum coba kita lebih lanjut dengan pemenuhan ini regulasi yang terkait dengan anak penyandang disabilitas tadi beberapa sudah disebutkan. Karena ini adalah gabungan dari hak anak dan juga hak disabilitas. Jadi kita mulai kalau misalnya berbicara mengenai hak anak, ada dari Konvensi Hak Anak PBB dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan untuk disabilitasnya ada dari PBB ya, Convention of Rights on Person with Disabilities, itu yang dimana Indonesia juga tidak meratifikasi ini, dilanjutkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 mengenai pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Nah, secara spesifik juga di Indonesia telah ada undang-undang terkait dengan penyandang disabilitas ini nomor 8 tahun 2016, di mana selanjutnya lagi pada tahun 2019 ada peraturan pemerintah nomor 70 terkait dengan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, PP ini juga sebenarnya menjadi bahan atau rujukan dari pemerintah daerah, terutama dari provinsi dan kabupaten dalam membuat rencana aksi daerah di penyandang disabilitas. Kebetulan saya juga terlibat di rencana aksi, penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas di Provinsi Sulsel, yang mana dari semua OPD dan OPDIS kita akan membahas mengenai termasuk juga alokasi-alokasi dari OPD untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dan juga secara spesifik anak penyandang disabilitas itu masuk dalam kategori yang ada di peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Kalau untuk berbicara definisi, kalau kita ingin tahu tentang disabilitas, jadi kalau kita berbicara mengenai disabilitas, kalau secara undang-undang biasanya menyebut dengan disabilitas. Tapi ada beberapa komunitas juga lebih prefer ketika menyebut dengan difabel. Tetapi karena kita ini merujuk pada regulasi, kita akan menyebutnya dengan penyandang disabilitas. Jadi setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik. Jadi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat 1 ya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung dia menyebutkan mengenai ragam disabilitas dari ada disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Sementara yang dimaksud dengan anak juga itu ada disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 78 ini adalah anak juga yang tadi mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dalam jangka waktu lama ya, dalam berinteraksi dengan lingkungan yang dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan kesamaan. Nah, yang karena kebetulan juga saya ada terkait dengan peran dari kelompok orang tua dengan anak penyandang disabilitas. Di sini saya mendefinisikan yang dimaksud dengan ini kalau di bahasa Inggrisnya community support group ya. Jadi adalah komunitas atau kelompok yang terdiri dari orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas
di mana keanggotaannya itu bersifat sukarela dan memiliki fokus serta kepentingan mereka. Kebetulan saya melakukan untuk presentasi hari ini dan juga untuk nanti fototeknik, saya juga melakukan riset ke beberapa komunitas atau kelompok orang tua. Kalau di Indonesia sendiri ada banyak ya sebenarnya komunitas kelompok orang tua ini, terutama dengan dari anak-anak penyandang disabilitas intelektual, karena biasanya mereka yang masih agak susah untuk menyuarakan aspirasi atau contohnya dari komunitas autis, Down syndrome, CP dan sebagainya. Nah, untuk komunitas kelompok orang tua ini ada 3 macam yang saya kebetulan sempat survei. Ada dengan yang kelompok atau komunitas yang memiliki organ disabilitas sama, contohnya tadi POAM, Persatuan Orang Tua Anak Autis di Makassar, ada komunitas orang tua anak dengan Down syndrome, ada Kontuni dan berbagai, dan juga ada yang dari komunitas memiliki anak multi ragam disabilitas seperti Forum Keluarga Sosial Indonesia ya di Makassar ada juga, dan juga ada komunitas atau kelompok yang memiliki minat tujuan sama. Contohnya di Tangerang itu ada ABK UMKM, dan juga kalau di Makassar kita ada UMKM Anak Spesial Makassar yang memang fokus pada kewirausahaan remaja-remaja disabilitas. Ini juga yang menjadi sumber dari penelitian saya. Nah, kalau terkait dengan hak anak penyandang disabilitas itu, kalau di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 memang ada 22 hak penyandang disabilitas yang disebutkan, dan untuk anak itu mendapatkan tambahan 7 hak spesifik. Ya. Dan kalau juga kita merujuk pada konvensi hak anak, ada 4 prinsip umum hak anak. Jadi don't diskriminasi, kita harus selalu berpikir untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan juga selalu harus memikirkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak dan partisipasi anak. Nah, ini yang menjadi dasar juga ketika kita ingin memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas. Ini tadi secara umum ya, ada 22 hak dari penyandang disabilitas yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dan ini adalah 7 hak spesifik anak yang karena anak dan perempuan itu sebenarnya termasuk yang rentan ya, double rentan ketika dia sudah disabilitas dan dia adalah perempuan atau anak, maka dia akan jauh lebih rentan lagi dalam mengalami kekerasan atau diskriminasi. Jadi memang harus mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, perawatan pengasuhan, harus ada pemenuhan kebutuhan khususnya, dan mendapatkan pendampingan. Nah, dari berbagai pengalaman baik pribadi maupun juga ketika berkomunikasi serta dari survei, ada beberapa permasalahan sebenarnya yang banyak terjadi pada anak-anak dengan disabilitas ini. Pertama misalnya aksesibilitas terhadap lingkungan dan dapat diakses secara fisik. Misalnya contohnya anak-anak autis itu kadang-kadang ada yang bermasalah ya pada sensori, jadi misalnya ada suara keras atau segala macam ya akan jadi tantrum, atau misalnya anak-anak tuli misalnya yang masih belum bisa berkegiatan banyak tempat-tempat umum karena tidak adanya akomodasi yang layak. Dan yang kedua tuh akses ke pendidikan. Ini yang paling sering terjadi sebenarnya pada anak-anak dengan disabilitas, terutama meskipun sudah ada istilah pendidikan inklusif, tapi hanya sekedar masih centang box saja. Jadi memang belum siapnya sistem pendidikan atau manajemen di sekolah untuk menyediakan akomodasi yang layak dan akses yang layak bagi anak disabilitas ini. Atau bahkan ketika pun mereka bisa masuk ke suatu sekolah, itu mungkin akan jauh lebih mahal lagi bayarannya dibanding dengan anak-anak yang disabilitas. Ini juga menjadi masalah tersendiri karena tidak semua orang tua mampu ya untuk masukkan anaknya ke sekolah yang benar-benar memiliki pendidikan yang. Yang ketiga itu masalah yang paling banyak terjadi adalah stigma dan diskriminasi sosial. Terutama misalnya anak dengan kusta itu paling banyak mendapatkan diskriminasi dan juga stigma ketika misalnya anak disabilitas ini selalu harus dianggap tidak mampu dan segala macam. Nah ini ini yang sering dialami, jadi mereka akhirnya mendapatkan penolakan, mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Yang selanjutnya yang paling juga sering dikeluhkan adalah akses terbatas pelayanan kesehatan. Contohnya meskipun untuk terapi misalnya pada anak DS atau autis itu sudah bisa di-cover oleh BPJS, tetapi tidak adanya akomodasi yang layak dari mereka yang tidak adanya aksesibilitas. Contohnya adalah ketika kita bicara mengenai anak autis ya, yang misalnya dia tidak bisa terlalu lama dalam suatu tempat, dia harus misalnya di prom dulu ketika suatu tempat, tetapi karena adanya karena mengikuti jalur BPJS misalnya, dia harus menunggu dulu daftar. Itu proses sampai dari dia mendaftar sampai mendapatkan layanan itu bisa berjam-jam.
Dan dalam jeda waktu menunggu jam-jam itu anak bisa jadi tantrum, anak bisa jadi capek, dan akhirnya orang tua juga akan jadi lelah. Nah, ini juga hal-hal yang sebenarnya menjadi perhatian kami, terutama dari Komnas Disabilitas. Kami baru-baru mendampingi ada beberapa sekitar 100-an anak yang agak kesulitan dan mengalami masalah ketika mereka harus mengakses pelayanan kesehatan pada di waktu yang lama. Akhirnya anak-anak banyak yang terpaksa tidak dibawa lagi untuk terapi. Nah, juga ini keterbatasan mobilitas dan komunikasi karena biasanya mereka juga agak kesusahan kalau misalnya dengan kursi roda, dengan CP, atau dengan teman-teman autis yang agak sedikit oleh keramaian tantrum. Nah, makanya itu juga biasanya agak kesulitan ya ketika mereka melakukan mobilitas. Yang paling juga concern ada nanti di belakang saya akan menyebutkan ini salah satu alasan kenapa komunikasi dibentuk, akses kepada tenaga kerja. Salah satu masalah bagi anak penyandang disabilitas itu biasanya kalau untuk level TK, SD itu masih banyak sekali sekolah inklusif. Kalau di Makassar misalnya SMP, SMA itu sudah agak susah untuk mendapatkan sekolah yang mau menerima anak disabilitas. Walaupun ada, mungkin paling mereka selalu menyarankan untuk ke SD, padahal bukan itulah solusinya. Nah, setelah itu pun setelah sekolah mereka tuh agak susah mengakses kepada bidang ketenaga kerjaan. Kenapa? Meskipun sudah ada kuota ya kepada perusahaan swasta, BUMN atau BUMD terkait dengan penerimaan penyandang disabilitas, tapi masih banyaknya diutamakan adalah disabilitas fisik. Kalau masih ada 3 menit lagi ya. Siap. Dan yang selanjutnya juga adalah tidak ada data yang terpilah tadi, jadi sehingga susah untuk kita untuk mencari tahu atau menangani ketika ada terjadi masalah-masalah. Nah, ini yang berkewajiban memihak penyandang disabilitas. Keluarga adalah yang sebenarnya yang paling terdekat ketika kita untuk berkewajiban untuk memihak penyandang disabilitas. Dan yang juga ketika siapa saja yang pemangku kepentingan yang wajib untuk memihak itu adalah yang paling terdekat memang keluarga atau orang tua ya. Dan itu masyarakat, pemerintah lokal dan pusat. Nah, dari survei juga yang kami lakukan, ternyata hanya yang hanya 33,3% yang tahu ada regulasi terkait penyandang disabilitas dari keluarga-keluarga ini tahu ternyata ada regulasi, ada ternyata aturan yang menjamin hak-hak anak kami sebagai penyandang disabilitas. Lebih banyak yang tidak tahu, walaupun ada yang tahu tapi mereka tidak paham. Ini adalah persen dari mereka yang tahu atau tidak tahu tentang adanya regulasi penyandang disabilitas. Nah, ini alasan beberapa komunitas ini terbentuk karena biasanya orang tua itu concern atau khawatir dengan masa depan anaknya, terutama pendidikannya dan pekerjaan, dan juga akses pada vokasi atau pelatihan, karena itu biasanya cukup mahal dan masih banyak belum menerima disabilitas. Akhirnya membentuk sendiri komunitas untuk memfasilitasi vokasi ini. Dan juga susahnya akses mendapatkan informasi termasuk bantuan dan layanan, serta masih diskriminasi itu tadi. Makanya para orang tua ini akhirnya membentuk komunitas kelompok agar anak-anak mereka bisa sedikit banyak terpenuhi hak-haknya. Nah, bagi orang tua lain, kenapa dia bergabung dengan kelompok sama orang tua? Ya biasanya karena ada 3 hal, karena ingin berbagi informasi tentang disabilitas anak, misalnya terapinya, dietnya, suplemennya, atau misalnya sekedar saling menguatkan, saling mendukung, menyemangati. Dan yang terakhir juga biasanya kan ini bersama-sama mengedukasi ya, karena kita sudah mengalami keluarga-keluarga lain juga setidaknya bisa mencegah atau bahkan lebih paham tentang penanganan. Nah, dari beberapa komunitas yang saya teliti ini, memang sudah banyak yang telah berperan bagus. Pertama, yang sudah lama ya berkegiatan berkelompok, mereka sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang memberdayakan remaja-remaja atau anak-anak disabilitas ini, bahkan mengangkat isu-isu yang terabaikan seperti tadi tenaga kerjaan yang hanya mengutamakan disabilitas fisik, dan juga bagaimana anaknya mereka bisa lebih mandiri dan proaktif dalam edukasi, dan juga sering membagikan informasi, memberikan pelatihan kepada anggota, dan juga pengetahuan ya tentang deteksi dini dan perangai. Dan yang ketiga itu komunitas juga sudah banyak terlibat dalam penyusunan kebijakan. Contohnya di Makassar ini kita sudah banyak diundang atau diajak terlibat dalam penyusunan RAD, termasuk juga dalam penyusunan SDGs, rencana SDGs dan segala macam. Itu selalu menunjukkan bahwa komunitas orang tua ini sudah dianggap bagian dari upaya-upaya pembangunan di daerah. Nah, saya ingin sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengutip sedikit dari Helen Keller.
alone we can do so little, together we can do so much. Jadi dengan bersama-sama melalui komunitas orang tua ini, kita bisa melakukan banyak hal dan kita bisa banyak membantu orang lain yang sekiranya masih kebingungan mengenai anaknya yang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hana ya. Saya senang tadi dengan quote terakhir ya, together we can do so much, bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal ya. Tadi waktu di awal ada yang mengingatkan dari Mbak Dianafi, besok itu Hari Anak Nasional ya, dan kebetulan kita 4 presentasinya adalah tentang anak ya. Saya jadi ingat waktu saya masih SMA, kalau lihat definisi tadi SMA masih anak ya. Jadi ada sebuah lagu pop dalam bahasa Inggris ya, dan lagu pop itu mengatakan gini, bless the beast and the children, for in this world they have no voice. Berkatilah para hewan dan anak, karena di dunia ini mereka tidak punya suara. Nah saya waktu itu protes gitu, kok disamakan sih sama hewan ya. Tapi setelah pikir-pikir lagi, ya betul ya, artinya anak itu dan hewan juga ya tidak punya suara di dunia, dan saya senang bahwa keempat presenter ini adalah orang-orang yang berusaha untuk menyuarakan anak dengan jalannya masing-masing ya. Nah tadi di chat itu udah cukup banyak nih pertanyaan, saya mau merangkum aja, dan ada banyak pertanyaan buat Bang Firdaus nih ya. Tadi banyak yang menanyakan kenapa ada kanun, kenapa ada undang-undang daerah dalam sebuah negara. Mungkin nanti bisa menanggapi ya. Lalu tadi ada pertanyaan juga dari Mbak Atas mengenai kenapa remaja tidak dilibatkan tadi, atau kasus remaja tidak terlalu banyak dibicarakan oleh KPAI, dan juga mungkin mempertanyakan definisi anak itu apa. Tapi sebenarnya Mbak Renvi sama sama Bang Firdaus tadi sudah memberikan ya definisi anak di dalam lingkungannya masing-masing. Mungkin nanti bisa menanggapi juga soal itu ya. Dan ya tadi saya tertarik sekali dengan itu, together we can do so much. Jadi mungkin masing-masing bisa sharing apa yang bisa kita lakukan ya. Dari tadi kan yang dibicarakan adalah masalah gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi masalahnya saya tahu bukan hal yang gampang ya. Tapi misalnya Pak Renvi tadi ngomong bagaimana menguatkan peran pihak TBM itu tadi ya. Apa yang konkretnya gimana bisa lakukan, atau mungkin langkah kecil apa yang bisa kita lakukan. Sama juga untuk Mbak Ana ya, dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh anak dengan disabilitas yang mungkin kita bisa melihatnya dulu mungkin kita prihatin, tapi apa yang bisa kita lakukan itu mungkin pertanyaan dari saya, pemancing dulu, dan nanti para peserta di sini juga silahkan mengajukan pertanyaan. Silahkan, siapa dari 4 presenter yang memulai duluan? Boleh saya. Ya, dimulai dari Bang Aceh Firdaus. dulu. Boleh. Dari ujung dari Aceh. Iya. Boleh. Yang pertama mungkin begini, lebih sebenarnya hasil dari konflik sosial dulu, konflik politik ya, antara Aceh dan RI gitu. Lalu kemudian tuntutan untuk bisa menggunakan syariat Islam sebagai bagian dari cara hidup di Aceh gitu, rakyat Aceh. Tapi kemudian implementasinya kan perspektifnya untuk mengimplementasikan itu kan berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa cukup dengan melakukan upaya-upaya sosialisasi syariat Islam, penegakan syariat Islam yang sifatnya kultural, jadi tidak formal. Nah, tapi ada juga yang berpendapat untuk melakukan upaya-upaya secara formal. Nah, hasilnya upaya formal itu adalah usulan tentang kanun jinayah. Kanun jinayah ini sebenarnya dia levelnya, kalau dilihat level secara hierarki undang-undang, dia sama dengan perda, peraturan daerah. Tetapi karena dia adalah amanah dari dari undang-undang pemerintah Aceh yang merupakan lex spesialis bagi Aceh, penegakan penerapan otonomi khusus, maka levelnya sama dengan peraturan pemerintah yang di bawah undang-undang itu. Nah, jadi itu. Nah, bahwa kemudian ketika melakukan penyusunan undang-undang itu kita menghadapi persoalan perspektif yang berbeda-beda, maka ya secara politis kemudian akan dipengaruhi adalah kebutuhan politik dari politisi gitu. Bahwa saya harus memperjuangkan kanun ini untuk kemudian bisa membuat kita tidak disalahkan oleh masyarakat gitu. Jadi ada nilai-nilai politis untuk mengajukan itu. Apakah kemudian ada pihak-pihak moderat? Ada juga pihak-pihak moderat gitu kan. Tapi kan Aceh dalam konteks sedang belajar juga sekarang bersyariat Islam secara formal.
Kalau bersyariat Islam secara kultural mungkin Aceh sudah sejak lama kita tahu. Nah, ini yang kemudian menjadi kendala gitu. Kita tidak biasa melakukan penyelesaian kasus-kasus persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu secara kultural, tapi lebih banyak didorong melalui formal. Selalu saja kalau ada persoalan buat kanun, selalu saja kalau ada persoalan buat peraturan gitu. Kita sering terjebak bahwa kanun dan peraturan itu kan tidak bisa mewakili semua isi kepala manusia atau tidak bisa mewakili kesesuaian antar semua daerah. Jadi akhirnya ya lahirlah kanun yang seperti ini. Di awalnya lebih dikuasai oleh isu-isu zaman dulu ya, isu-isu masa Islam masa lalu dengan dengan cambuk gitu, dengan potong tangan, dengan rajam misalnya. Lalu kemudian itu kemudian bisa dikuasai. Nah, advokasi kami sebenarnya bagaimana caranya agar tidak ada kriminalisasi terhadap anak maupun perempuan, terutama bagi korban. Jadi jangan sampai korban itu 2 kali gitu kan, udah korban dia dalam kasus diambil hak hidupnya atau hak privasinya, lalu kemudian dikriminalisasi lagi gitu. Nah, ini yang kemudian kita coba advokasi. Nah, memang advokasi kita sebatas pasal-pasal yang terkait dengan perlindungan anak. Kenapa? Karena kalau pasal-pasal yang sangat terkait langsung dengan isu di luar perlindungan anak, dalam hal ini isu-isu perempuan misalnya, ini kita berhadapan dengan kelompok-kelompok lain lagi gitu. Kita sudah 5-7 tahun melakukan advokasi. Terakhir 3-5 tahun kita melakukan advokasi penyesuaian kanun ini, dan sudah didengar sebenarnya, sudah kita revisi, dan sudah ada perubahan-perubahan yang sangat lumayan karena untuk keluar dari kanun itu tidak mungkin. Nah, akhirnya kemudian yang kita revisi itu masih nyangkut di Kemendagri. Nah, kenapa nyangkut? Karena masih ada usulan-usulan dari pihak lain yang berharap bahwa kanun itu dibongkar kembali. Jadi jangan hanya isu perlindungan anak saja yang diadvokasi gitu. Tapi kemudian ya dia masih mandek gitu. Sebenarnya kanun ini ya secara politis itu memang dibuat sengaja kuat untuk bisa lebih dipergunakan. Jadi di salah satu pasal, kalau nggak salah saya pasal 72, itu dikatakan bahwa kanun ini peraturan lain, apakah undang-undang, apakah peraturan-peraturan lain yang terkait, misalnya KUHP, yang terkait dengan apa yang diatur dalam kanun ini, maka dianggap tidak berlaku. Nah, ini kalimat yang sangat sakral ini yang kemudian menyebabkan semua urusannya itu di kanun. Urusan kriminal juga di kanun, tapi itu hanya kriminal yang sifatnya memang di dalam syariat Islam, seperti judi, maisir, gitu. Lebih kepada urusan selangkangan lah. Lebih banyak urusan selangkangan yang diatur di dalam kanun jinayah. Tapi tidak ada mengatur urusan korupsi misalnya, tidak ada mengatur urusan pelanggaran terhadap persoalan lingkungan hidup misalnya. Jadi hanya soal itu. Nah, itu lalu kemudian mengapa kanun ini berlaku di Aceh? Apakah Indonesia bukan bagian dari Aceh? Saya pikir masih bagian dari Aceh. Aceh masih bagian dari Indonesia. Tapi ya keistimewaan yang diberikan oleh pusat itu juga sangat mempengaruhi kan. Nah, kanun ini juga sudah dikomunikasikan ke Mahkamah Agung, lalu kemudian Mahkamah Agung mengizinkan untuk penggunaan itu gitu. Dan ketika kita judicial istilahnya review ke Kemendagri juga atau ke Mahkamah Agung juga tidak berani melakukan review itu gitu. Dia berharap harus dari bawah gitu, dari masyarakat gitu. Kalau dari mereka tidak mau, takut dianggap mengganggu sistem sistem politik yang ada di Aceh. Kira-kira seperti itu. Nah, Oke, baik. Terima kasih Bang Firdaus ya. Ini ada 3 orang yang sudah raise hand. Mungkin nanti Mbak Renvi, Mbak Ana, Bang Misan juga nanti langsung jawab aja untuk dengan 3 orang ini ya. Siapa tahu nanti nyambung ya. Mbak Farida Indriani, silakan. Mau ditanyakan apa dan kepada siapa? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Farida Indriani dari Wahana Visi Indonesia. Sebetulnya saya ingin bertanya mungkin ke KPAI dan Mbak Ana ya. Mbak, bagaimana caranya supaya kita bisa sebetulnya, karena kami juga di Wahana Visi Indonesia itu ada program sponsorship untuk anak. Dan
khusus untuk anak disabilitas itu kesulitan terbesarnya adalah tidak ada data di tingkat desa ataupun tingkat kabupaten ataupun kota, begitu tidak ada data, sehingga kami juga agak sulit menentukan sasaran, sehingga yang dipakai memang informasi dari mulut ke mulut begitu ya. Itu yang pertama. Bagaimana apakah usaha kita sebetulnya untuk bisa di dalam format negara itu muncul gitu data terpilah untuk anak disabilitas. Karena kalau pakai data yang terakhir itu kan cuma di 2019, jauh sekali gitu antara 2019 sama paling enggak 2020 gitu. Sementara kalau data anak diupdate terus, tapi bagaimana upaya kita untuk bisa mendorong itu sebetulnya di tingkat nasional, sehingga nanti akan ada imbasnya kepada masyarakat juga. Mereka, oh ternyata anak saya yang disabilitas ini bisa juga dihitung oleh negara gitu. Nah, selanjutnya mungkin yang kedua yang mungkin juga menjadi challenge kami ini adalah karena kami adalah LSM anak ya. Challenge kami itu anak disabilitas terutama di pedesaan itu yang jelas pasti nggak akan pergi sekolah. Karena guru-guru di SD pun ataupun di PAUD itu nggak bisa menghadapi. Itu sebenarnya challenge terbesar yang kami temui gitu. Walaupun kami punya anak RC kami sekitar 43% itu adalah anak disabilitas, dan kebanyakan ketika dia usianya mau masuk usia sekolah nggak ada akses untuk itu gitu. Nah, gimana caranya kita bersama-sama untuk raise ini? Karena kalau di kota mungkin ada ya, ada sekolah-sekolah inklusi yang swasta gitu ya, ada SLB. Nah, kalau desa itu nggak ada. Jadi kayak misalnya bayangin aja kalau dia di Sumba tapi di desa gitu, atau di Papua yang kami ada program literasi di Wamena tapi yang di pedalaman begitu, itu nggak bisa. Nah, sementara gurunya bukan tidak mau, mereka tidak punya kemampuan dan mereka tidak pernah dilatih untuk itu. Jadi gurunya mungkin punya rasa untuk bisa caring, tapi keterampilannya, skillnya itu nggak ada. Itu dua hal yang saya pikir kalau bisa diangkat jadi isu nasional. Dan juga kan tadi pagi kita bicara pemilu, sebetulnya ini juga isu yang harus kayaknya kita cantelkan deh ke teman-teman di partai politik begitu ya. Gimana untuk raise ini? Oke. Terima kasih dari saya. Oke, makasih Mbak Farida. Karena saya tahu waktu kita sangat terbatas, kita tampung dulu deh pertanyaan berikutnya langsung aja biar langsung bisa dijawab sekaligus oleh peserta. Mbak Irmia, silakan. Oke, ini saya tujukan kepada Mbak Renvi dan Mbak Ana. Ini refleksi saya sebagai child free ya, saya memang memilih tidak punya anak. Nah, kita ini kan seringkali bicara soal perlindungan anak, tapi kita jarang sekali bicara soal bagaimana nih orang-orang yang memang bersedia jadi orang tua, gitu loh. Nah, dan juga kebetulan karena saya juga ada di kebanyakan di komunitas orang-orang dengan disabilitas mental, itu mereka disabilitas mental ada juga yang punya anak sebenarnya, yang sebenarnya mereka itu seharusnya nggak punya anak. Kalau menurut saya sih seperti itu ya, karena saya juga besar dari ibu yang kompleks secara mental ya. Nah, ini bagaimana ya, maksud saya gimana ya, ini terus terang kalau tadi kita bicara soal isu nasional, ini sebenarnya isu nasional juga, karena Indonesia ini kan sedang darurat, kalau saya boleh bilang sedang darurat orang-orang kepingin nikah muda kan. Nah, sementara anak-anak muda ini kan kebanyakan juga mereka nggak siap, dan jangan-jangan mereka punya masalah mental juga gitu loh. Nah, ini sih yang sebenarnya ingin saya raise juga. Jadi dari perspektifnya orang-orang yang ingin jadi orang tua ini diapain gitu loh. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang yang kepingin jadi orang tua tapi sebenarnya nggak bisa gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mia. Langsung aja Mbak Ellen. Oke, thank you. Terima kasih Mas Denny. Yang pertama, saya tertarik masih dengan konon ya. Maksudnya saya kayak throwback lagi ke zaman kuliah gitu. Saya belajar tentang kebijakan. Jadi dulu sekolah saya tentang kebijakan komunikasi, tapi saya juga beberapa kali saya mempelajari tentang konon. Pak Firdaus, apakah ketika konon ini akan disusun di Aceh itu tidak ada
tidak ada tim khusus untuk penyusunan naskah akademik, karena naskah akademik itu setahu saya kan harus disusun dari misalnya ada dari universitas, dari dari daerah juga gitu ya, provinsi juga gitu ya, bagaimana prosesnya mulai dari naskah akademik, pastinya juga harusnya ada RDP juga sebelum kanon itu disahkan. Prosesnya saya rasa akan sangat sama persis dengan dengan perda gitu. Apakah proses-proses ini semuanya dilakukan dengan baik ketika kanon itu disusun, ataukah ada ya udahlah ya, ini kan memang Aceh gitu, ini ada otonomi, udah kita shortcut di sini, kita udah ini disetujui, sehingga relevansi dengan konsideran kebijakan yang ada di atasnya itu banyak yang berbeda gitu. Harusnya kan ada ahli hukum yang ada di situ, harusnya ada ahli kebijakan yang ada di situ. Ketika itu tentang kebijakan Islam, harusnya ada orang-orang yang paham tentang hukum Islam yang ada di situ. Harusnya ada orang-orang juga yang paham tentang hukum negara yang ada di situ. Gitu, sehingga itu tidak ada ketimpangan bagaimana kanon itu dijalankan, bagaimana tidak itu kalau istilahnya Mbak Irma tadi, tidak ada negara di dalam negara gitu loh. Dan sebenarnya ini bukan hanya masalah Aceh ya Pak. Saya rasa ketika saya mereview banyak sekali PP, itu banyak sekali kok PP itu yang tidak sesuai dengan konsideran di atasnya, tapi itu bisa direvisi dengan sangat mudah karena otonomi, maksudnya tidak berbeda dengan konon, dengan istilahnya aja udah beda gitu ya. Kalau PP kalau perda itu kan ya kita bisa aja gitu loh, kapanpun ini dengan mungkin jauh lebih mudah prosesnya. Itu yang pertama untuk Pak Firdaus. Yang kedua untuk Pak Misran, ini saya mulai rewind lagi. Apakah KPAI ini adalah regulator dari kebijakan UU 35 2014, Pak? Saya memastikan aja. Regulator. Betul. Karena kan kalau kita mikir misalnya ada UU pers gitu, regulatornya siapa? Dewan Pers gitu. Saya mikirnya ke sana, ada undang-undang penyiaran, regulatornya siapa? KPI gitu. Apakah sama logika kebijakan ini seperti itu gitu? Itu yang kedua. Saya ingin memastikan biar saya nggak salah juga gitu kalau ada kasus ini mau lapor kemana gitu. Terus yang ketiga ke Mbak Ana, itu Mbak, sejauh ini kasus-kasus tentang disabilitas, apakah kebijakan yang tadi Mbak paparkan, itu kan ada PP ya, ada 2 PP yang saya garis bawahi, PP 7019 sama PP 7821. Apakah itu merupakan PP turunan dari Undang-Undang Nomor 8 2016, ataukah dari undang-undang yang lain? Saya nggak tahu, karena PP itu kan ini ya, apa kayak SIM-nya gitu, undang-undang nggak bisa jalan tanpa adanya PP gitu loh. Itu PP dari yang mana? Dan sejauh ini, ketika teman-teman aktivis disability ini melakukan gerakan gitu, apakah undang-undang dan PP yang tadi Mbak paparkan itu sudah cukup untuk mengayomi, ataukah ada usulan untuk dari grassroots itu apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kebijakan itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ellen. Baik, kalau gitu saya beri kesempatan buat Mbak Renvi dulu untuk menanggapi semuanya, lalu Mbak Ana, kemudian Bang Misran untuk menanggapi, dan kalau cukup waktunya mungkin Bang Firdaus bisa menambahkan lagi ya. Baik, silakan Mbak Renvi. Baik, terima kasih Mbak Irmia, Mbak Farida, dan teman-teman lain. Jadi kalau dari sisi saya, perlindungan anak itu kan dimulai dari rumah gitu, sehingga kalau pengasuhan anak itu punya peran sangat penting, terutama untuk memastikan agar anak-anak ini terpenuhi hak-haknya dan juga terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan juga diskriminasi. Nah, tetapi ada situasi tertentu yang membuat anak-anak yang harusnya memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya, kemudian harus mengalami keterpisahan dari keluarga. Jadi memang ini pun diatur oleh undang-undang. Tempat terbaik anak di rumah dengan orang tuanya, tetapi ada situasi khusus yang menyebabkan anak-anak ini dibenarkan oleh undang-undang mereka
menjalani yang namanya pengasuhan alternatif, teman-teman. Jadi kalau anak-anak diasuh di luar lingkungan keluarganya, itu namanya pengasuhan alternatif. Tetapi tentu saja penguatan-penguatan yang dilakukan, intervensi yang dilakukan itu tetap harus menyasar kepada 3 fokus. Jadi kalau yang biasa kami lakukan itu kita masuk ke intervensi mikro, jadi penguatan ke anak dan juga orang tuanya. Jadi ke anak-anak itu biasanya kami lakukan dengan penguatan soft skill mereka, penguatan-penguatan bagaimana mereka misalnya mengenali situasi bahaya di sekitarnya, kemudian juga bagaimana refleksi pengasuhannya di rumah gitu ya. Kemudian kalau di komunitas orang tua kita memberikan pelatihan-pelatihan parenting, jadi pelatihan pengasuhan, karena pelatihan pengasuhan ini kan tadi juga disinggung oleh salah satu teman bahwa sekarang kok banyak yang nikah muda gitu ya, promosinya itu malahan banyak menikah muda, sehingga banyak orang yang siap menikah tapi kemudian belum siap secara emosional, fisik dan lainnya itu untuk memiliki anak gitu, sehingga mereka melakukan pelanggaran terhadap hak anaknya. Kemudian intervensi yang kedua itu bisa dilakukan di intervensi meso, artinya di komunitas. Kenapa kami melakukan penguatan di kawan-kawan PATBM? Karena kami percaya mereka adalah juga bagian dari orang-orang terdekat di lingkungannya anak, sehingga kalau misalnya mereka cukup kuat, kader-kader PATBM ini cukup kuat menguasai keterampilan dan juga pengetahuan soal pengasuhan yang baik, itu yang seperti apa, itu bisa jadi salah satu jalan agar anak terhindar dari upaya kekerasan. Kemudian di level makro kita juga butuh untuk mendorong lebih banyak lagi kebijakan dan juga program-program yang lebih berpihak pada anak, terutama untuk menghindarkan anak-anak dari kekerasan. Untuk anak-anak yang dipisahkan dari orang tuanya, tentunya juga mereka tetap punya hak ya. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 itu disebutkan bahwa anak yang terpisah dari orang tuanya tetap harus punya kesempatan untuk bertemu langsung maupun memiliki hubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya misalnya. Kemudian juga mendapatkan pengasuhan yang stabil. Jadi dia tidak boleh berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang cepat gitu. Kemudian juga dia tetap memiliki hak untuk mendapatkan hak-hak seperti anak-anak lainnya. Jika orang tuanya masih mampu, anak juga bisa mendapatkan pembiayaan dari kedua orang tuanya meskipun dia tinggal terpisah, dan secara umum dia harus tetap mendapatkan hak-haknya. Itu dari saya, mungkin dari teman-teman lain nanti menambahkan. Kemudian untuk Mbak Farida tadi karena sama-sama dari CSO, Mbak, kami di PATBM mendorong kawan-kawan ini punya rencana kerja untuk membangun profil anak di desanya. Dan salah satunya adalah mengidentifikasi anak-anak yang juga masuk ke dalam kategori anak-anak membutuhkan perlindungan khusus, termasuk anak-anak dengan disabilitas. Jadi mungkin ini juga bisa didorong kalau ada teman-teman yang juga mendampingi PATBM, kita bisa mulai dengan membantu mereka menyiapkan profil anak di desa, sehingga situasi dan kondisi anak di desa itu bisa terlihat dan bisa dijadikan panduan atau dalam menyusun perencanaan kerja di desa, terutama perencanaan program kerja pemerintah desa. Tadi juga ada di chat sekalian ya, Mas Dani, tadi ditanya apakah kalau anak 15 tahun dan sudah menikah itu tidak lagi disebut anak gitu ya, tidak lagi masuk dalam kategori anak. Tapi di pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang usianya belum 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan tanpa terkecuali. Jadi kalau kita merujuk pada definisi ini, anak itu tidak dibatasi dengan syarat apapun dan juga belum pernah kawinnya, ya, tetapi lebih kepada batasan secara usia. Saya kira itu Mas Dani dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu berikutnya Mbak Ana dan
Bang Misran ya. Cuma saya mengingatkan waktu kita sangat terbatas ya. Jadi kalau bisa Ya, tolong ya. ini dengan jelas dan singkat. Silakan Mbak Ana. Oke, saya pertama akan membahas mengenai memang masalah umum yang paling sering memang, dan saya rasa bukan hanya pada isu-isu disabilitas terkait data ini, data terpilah ya. Ini masalah umum dan memang kebetulan kalau kami di sini di Makassar atau di Selatan ini kita selalu membahas mengenai kesulitan mendapatkan data yang sama, terutama data yang terpilah termasuk ragam disabilitas dan usia anak dan segala macam. Namun kalau kita menunggu untuk sampai ada data itu, sampai kapan kita akan mulai bekerja ya. Jadi akhirnya kita mulai sendiri, misalnya per komunitas kita melakukan pendataan sendiri gitu. Meskipun mungkin masih belum bisa mengcover semuanya ya, karena masih belum banyak juga yang mau misalnya bergabung dengan komunitas dengan alasan mungkin masih malu atau tidak, masih denial ya. Tetapi kita sudah mulai proses pendataan ini dengan masing-masing komunitas, baik dengan komunitas yang sama ragam disabilitasnya ataupun juga ada juga spesifik khusus dengan anak disabilitas dari keluarga prasejahtera. Di Makassar ada namanya keluarga Jasipatopom, itu memang khusus untuk pendampingan keluarga prasejahtera dengan anak dengan disabilitas. Nah, kami sudah memulai proses itu sendiri dengan tentu saja sebagai bagian dari peran kami komunitas kelompok orang tua untuk berjejaring. Jadi kami secara proaktif, kami tidak mau menunggu diundang, kami mau yang proaktif memperkenalkan diri, kami memproaktif berjejaring dengan pemerintah, terutama misalnya melewat jalur misalnya para orang tua kan ada pekerjaan yang masing-masing, lewat pekerjaan masing-masing, entah bagaimana caranya kita berjejaring dengan para pemangku kepentingan ini sehingga kita bisa terkoneksi misalnya dengan dinas sosial, dengan DP3A, bahkan dengan dinas sosial juga sudah mulai untuk proses pendataan ini, dan ini usulan-usulan kami untuk mengenai ragam disabilitas dan usia anaknya itu. Dengan DP3A sendiri kami para komunitas yang ada di secara khusus di Makassar ini kita selalu tersinkron dengan DP3A ketika ada kasus-kasus misalnya disabilitas, anak disabilitas berhadapan dengan hukum atau konflik dengan hukum, mereka sudah tahu menghubungi siapa. Ini salah satu sebenarnya peran kita dan juga keinginan kita untuk bersinergi, karena kalau hanya menunggu itu agak susah ya. Jadi kalau memang ada beberapa misalnya lembaga memang ingin mencari tahu, kami juga sering mendapatkan telepon dari berapa sih ada data anak autis di Makassar, berapa data anak Down syndrome. Ya kami menggunakan data yang kami punya, meskipun memang masih belum, tapi setidaknya yang ada bersama-sama dengan kita. Nah, berbicara mengenai tadi tidak siapan orang tua itu mungkin sebagian besar sudah dijawab oleh Mbak Renvi, tetapi memang di Makassar sendiri, kalau kita di Makassar ada juga Mbak Lini, kalau nggak salah di sini kita ada namanya Koalisi Anak dan Perempuan, itu yang sangat getol mempromosikan mengenai stop perkawinan anak, mengenai pengasuhan positif. Jadi di Makassar sendiri itu banyak sekali sudah NGO yang sangat concern dengan isu-isu terkait dengan pengasuhan dan juga terkait dengan bagaimana perempuan dan anak ini bisa terhindar dari segala bentuk kekerasan. Nah, untuk mengenai bagaimana dengan pendidikan atau anak-anak disabilitas yang ada di desa, makanya peran komunitas ini sangat penting. Kami sendiri di Makassar ini sangat proaktif yang menyuarakan bahwa ada komunitas ini. Jadi kami bekerja sama misalnya dengan PKK provinsi. Jadi supaya, karena kalau di Makassar kan mungkin sudah banyak ya info-info atau terapi-terapi terkait dengan anak disabilitas, tetapi di kabupaten misalnya agak sulit. Makanya kami proaktif bekerja sama dengan PKK provinsi untuk misalnya yang baru-baru ini ketika Hari Autis itu kita mengadakan edukasi dan juga memberitahu deteksi dini autisme gitu melalui MChat. Jadi kader-kader PKK di kabupaten itu kami latih gitu bagaimana melihat, bahkan kami juga sudah pernah ke posyandu itu ada kami tempelkan deteksi dini autisme misalnya seperti itu. Dan memang mungkin kalau di Indonesia masih belum ada ya, kalau Down syndrome sebenarnya sudah bisa di screening dari sejak hamil gitu. Tetapi kalau di Indonesia masih agak susah ya. Tapi upaya-upaya kami ini untuk bagaimana yang kabupaten juga bisa beredukasi atau setidaknya bisa mendapatkan penanganan anak-anaknya melalui dengan kami rajin memberikan informasi, termasuk juga bagaimana menterapi sendiri anak-anaknya di rumah. Jadi tidak perlu menunggu ada pusat terapi, nggak perlu menunggu. Jadi kita sendiri harus proaktif, apalagi di zaman sekarang ada channel-channel YouTube atau apa, jadi kita bisa share misalnya kalau ingin belajar terapi bicara anaknya, ini ada linknya seperti itu, terapi bahasa seperti ini. Jadi meskipun mereka di daerah, mereka ketika menghubungi komunitas kami itu mereka bisa tahu gitu. Oh ini kalau Oke, Mbak Ana, maaf karena waktu kita terbatas. Kita masih mau dengar dari Bang Misran dulu ya. Mas Denny, maaf, ya. Kita bisa tambah waktu 5 menit aja ya. Jadi 12.50 udah harus selesai. Kita punya panel lagi. Maaf, makasih. Oke, Mbak Ana boleh deh tambah 1 menit ya.
1 menit aja pertanyaan tadi PP kalau begitu. Kalau PP tadi memang itu terbincang juga, itu memang turunan juga dari Undang-Undang Adil Perlindungan Anak dan juga ada yang dari penyandang disabilitas. Dan ini menjadi dasar untuk rancangan aksi daerah kami dan juga menjadi rujukan kita untuk mendapat anak-anak disabilitas mendapat perlindungan khusus. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita nggak mau nih menunggu dan kita nggak mau hanya tunggu sampai ada bantuan atau segala macam. Jadi kita harus proaktif. Itu aja sih Mas Denny. Oke, terima kasih banyak Mbak Ana, menarik ya semuanya. Oke, berikutnya Bang Misran, silakan. Ya, langsung aja, singkat aja. Yang pertama soal tadi definisi sudah clear, tetapi soal terminologi seringkali saya mengikuti khususnya di pemerintahan ini, mereka tidak ingin terminologi itu digunakan oleh institusi lain, misalnya remaja siapa yang concern menggunakan terminologi itu. Tapi concernnya seperti KPI tadi bukan berarti tidak mengabaikan tentang remaja, karena seluruh mereka yang berusia di bawah 18 tahun pasti dalam cakupannya. Hanya saja terkadang karena terminologi seperti pekerja anak itu pasti Dinas Tenaga Kerja, padahal isu pekerja anak juga ditangani oleh harusnya Dinas Pendidikan dan sebagainya. Tapi ketika Dinas Pendidikan menggunakan terminologi pekerja anak, seringkali itu menjadi mungkin ditolak dalam usulan anggaran dan sebagainya. Seringkali begitu saya melihat di pemerintahan, tapi saya bukan pemerintah, tapi itulah seringkali terjadi, terminologi menjadi penting siapa yang menggunakan. Kedua adalah soal regulator. Agak berbeda memang Mbak tadi ya, yang menanyakan tentang apakah regulator Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah KPAI. Pikir tidak ya, karena agak berbeda misalnya Undang-Undang KPI mengatur tentang beberapa isu tentang kaitan dengan penyiaran, lalu ada eksekutornya KPI. Nah, Undang-Undang Perlindungan Anak, penyelenggaraannya itu tetap kepada masing-masing institusi negara yang mendapatkan mandat di situ. Itu termasuklah di penyelenggaranya adalah sebagai koordinatornya tentu ada KPPA, gitu ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara mandatnya KPA dalam undang-undang itu adalah untuk efektivitas penyelenggaraan, dibentuklah pengawas. Ya, jadi fungsinya KPA adalah bukan eksekutor dari apa yang menjadi mandat pemenuhan dan perlindungan anak, tetapi mandatnya adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan. Gitu ya, itu fungsinya ada di situ, sehingga KPA mengawasi terhadap proses penyelenggaraan. Itu fungsinya ada di situ. Kemudian yang terakhir saya ingin menarik dari dikatakan, maaf ini saya tidak menghafal semua tadi nama-nama, mencatat pertanyaan dan usulannya yang Mbak Chelfrey tadi, bagaimana mereka yang ingin mengasuh atau menjadi orang tua, maksud saya menjadi orang tua bagi mereka yang tidak komitmen tidak memiliki anak, gitu ya. Saya pikir ini menarik untuk dipertemukan dalam diskusi yang lain, karena banyak sekali lembaga-lembaga layanan penyelenggara panti, baik Kemensos maupun yang lainnya, sudah menggunakan pendekatan baru atau mendorong pendekatan baru, ya ini pendekatan non panti. Artinya panti itu tetap menjadi bridging mereka-mereka anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau yang membutuhkan pengasuhan, dan mencari mereka-mereka orang tua yang ingin menjadi pengasuh atau orang tua angkat dan sebagainya. Mirip-mirip seperti gerakan kayak GNOTA dulu lah kalau di pemerintahan, kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir perlu ada pertemuan dua entitas ini, jadi orang yang ingin menjadi orang tua dan mereka yang mencari perlunya adanya pengasuh-pengasuh anak yang non panti, apakah orang tua angkat atau orang tua asuh. Saya pikir pendekatan ini penting untuk ditindaklanjuti. Jadi ini salah satu mungkin ke depannya. Salah satunya ini memfasilitasi orang-orang yang ingin menjadi orang tua dan memfasilitasi anak-anak yang tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan pengasuhan atau kurang mendapatkan hak dari orang tua atau tidak ada orang tua. Mungkin itu saya pikir. Ya. Saya sudah diingatkan oleh Ibu Asrama. Ya, mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini menarik sekali ya. Harusnya diskusinya jadi panjang sekali ya, berjam-jam. Dan ya, sama menariknya tadi seperti yang ditutup dalam presentasi Mbak Ana tadi, yang quote dari Helen Keller itu menarik sekali ya. Bersama kita bisa melakukan sesuatu. Dan ya memang kalau tadi yang saya juga menggunakan quote lagu, anak itu tidak punya suara, ada kita yang ada di sinilah yang akan membawakan suara mereka. Jadi untuk menutup, kita akan foto bersama dulu.
Mbak Ira akan bantu ya untuk foto ya. Dan kemudian untuk semuanya, selamat Hari Anak Nasional. Jangan lupa besok Selamat harus Hari ramah Anak. dan baik kepada semua Selamat anak Hari ya. Anak Nasional. Terima kasih. Keren banget obrolannya nih. Ayo ke boleh Semarang, Hari Anak. dulu. Ayo, Oke, kita foto bersama ya. buka dulu. Senyum semuanya. Masih Ya. depan korban Pak Firdaus Maaf. ya. Maaf banget waktunya ya, karena panelis yang lain udah masuk nih di Zoom. Oke. Udah datang. Oke, Aduh. jangan chat dulu ya, biar nggak Bisa, ketutup. bisa japri, bisa japri. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih banyak ya Mas Denny. Oke, Makasih terima banyak kasih ini. Makasih semuanya. Selamat Makasih berkarya. semuanya. Makasih. Makasih semuanya. Sampai ketemu di panel berikutnya ya. Ya, Makasih sampai ketemu ya, lagi. sudah Makasih. bersedia. Ini salah satu panel yang kita organisir. Makasih banyak ya, Bang Firdaus, Renvi. Sampai jumpa semuanya. Mas Denny, makasih banyak ya. Sama-sama dengan senang hati.